Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan selamat pagi juga untuk Bu Ratna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Fatahila dengan NIM 2017-310-784. Jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis fundamental saham pada PT Telkomsel pada periode 2017 sampai 2018. Yang pertama yaitu earnings per share. Langsung saja, pada tahun 2017 earnings per share di PT Telkomsel ini mendapatkan saham sebesar Rp1.271. Lalu pada 2018 mendapatkan Rp1.338. Jika melihat hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki EPS yang lebih tinggi pada tahun 2018 daripada tahun 2017. Yang artinya pada tahun 2018 perusahaan memiliki EPS yang lebih tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan memiliki lebih banyak uang yang tersedia, baik untuk diinvestasikan kembali atau dibagikan ke pemilik saham dalam bentuk dividen. Lalu yang kedua yaitu price to earning ratio. Pada tahun 2017 mengalami sebesar 3,5 kali, dan pada tahun 2018 mengalami sebesar 3 kali. Disimpulkan bahwa pada tahun 2017 perusahaan memiliki PER yang lebih tinggi daripada tahun 2018, yang artinya pada tahun 2017 harga saham semakin mahal karena diperlukan waktu yang lebih panjang bagi investor untuk balik modal. Lalu yang ketiga yaitu earnings per share growth rate. Pada tahun 2017 dan 2018 sama, yaitu 99%. Kesimpulannya yaitu EPS growth tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya menyebabkan kenaikan harga saham selama tahun 2017 sampai 2018. Artinya stabil EPS growth-nya. Lalu yang keempat yaitu PER growth ratio. Pada tahun 2017 mengalami sebesar 0,035, sedangkan tahun 2018 mengalami sebesar 0,03. Disimpulkan bahwa growth stock dengan P per E rendah yaitu lebih dari 25, yang mengindikasikan tidak adanya potensi harga untuk naik. Lalu yang kelima yaitu dividen per share. Pada tahun 2017 mengalami 638, sekian, lalu 2018 mengalami 679, sekian. Disimpulkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan setiap lembar saham yang akan diterima oleh investor. Lalu dividend yield dan cover. Dividend cover pada tahun 2017 mengalami 1,991 kali, lalu 2018 mengalami 1,968 kali. Hasil dari dividend cover disimpulkan pada tahun 2018 DPS melebihi EPS, di mana DPS pada masa yang akan datang akan menurun kecuali perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua yaitu dividend yield. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,4%. Hal ini memiliki arti bahwa harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan pada saat dividen akan diumumkan. Lalu kesimpulannya yaitu PT Telkomsel Tbk pada periode 2017 sampai 2018 mengalami perbaikan prospek dan mengakibatkan harga pasar naik. Dengan demikian maka saham PT Telkomsel Tbk layak untuk dimasukkan ke dalam daftar beli. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madi Kirana dengan nomor NIM 2017-310248. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai analisis fundamental saham pada PT Sampurna Tbk. Yang pertama yaitu ada earning per share. Itu jika dilihat dari hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan yang memiliki EPS yang lebih tinggi terdapat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, sehingga perusahaan tersebut akan memiliki dana yang cukup besar, baik bisa untuk investasi ataupun dibagikan pada pemilik saham dalam bentuk dividen. Lalu yang berikutnya ada price to earning ratio atau PER. Nah,
Jika dilihat dari hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2018 perusahaan memiliki PR yang lebih besar daripada tahun 2017, dan itu berarti pada tahun 2018 harga saham akan mahal karena perlu waktu yang lama bagi investor untuk bisa balik modal. Lalu berikutnya ada earning per share growth atau EPS-GR. Nah, dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2018 perusahaan memiliki EPS growth yang paling tertinggi dibandingkan pada tahun 2017, dan itu artinya harga saham perusahaan tersebut akan mulai naik. Lalu berikutnya ada price earning growth ratio atau PER-GR. Nah, jika dilihat dari hasil yang di atas atau dari hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa growth stock dengan P per E rendah, yaitu kurang dari 25, yang artinya tidak ada indikasi harga saham perusahaan akan naik. Lalu berikutnya ada dividen per share atau DPS. Nah, di sini dapat dilihat hasil DPS tersebut, dan dapat kita simpulkan bahwa DPS mengalami kenaikan dan terjadi kenaikan setiap lembar saham yang akan diterima oleh investor. Lalu berikutnya ada dividend yield and cover. Dividend yield, jika dilihat dari hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa dividend yield mengalami penurunan sebesar 4,25%. Hal ini berarti bahwa harga saham akan mengalami penurunan. Lalu ada dividend cover. Kita dapat melihat dari hasil di atas bahwa dapat kita simpulkan pada tahun 2019, pada tahun 2018 DPS melebihi EPS, dan kemungkinan DPS di masa yang akan datang juga akan menurun. Lalu kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa baik, berikutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan bahwa PT Sampurna Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami banyak kenaikan harga, dan terdapat juga beberapa yang mengalami penurunan harga. Namun kami rasa PT Sampurna layak untuk dimasukkan ke dalam daftar beli. Sekian presentasi dari kelompok Made dan Yoga. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Terima kasih.